Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW dalam bunga rampai hadis-hadis tentang pelaksanaan ibadah haji. Ini satu buku yang saya susun dengan judul Haji Perjalanan Keimanan Mengasihkan dan Penuh Kejutan. Ya, tahun 2018 kalau tidak salah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, bentar lagi setelah bulan Syawal, ini bulan Dzulqa'dah adalah Asyhur Ma'lumat, yakni bulan-bulan yang dipermaklumkan untuk perjalanan haji ke tanah suci. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, 3 hadis sebelumnya telah saya bacakan. Pertama tentang haji adalah jihad khusus bagi kaum perempuan. Kemudian yang kedua adalah keutamaan kota Makkah, di mana di situ diharamkan, dimuliakan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh memburu binatang buruannya, dan juga temuan di kota Makkah ini perlu atau wajib diberitakan, diumumkan. Kemudian hadis yang ketiga adalah tentang kemuliaan kota Madinah dan tempat yang istijabah untuk berdoa, yakni ada di antara mimbar Rasulullah SAW dan rumah Rasulullah SAW, yakni taman di antara taman-taman surga, dikenal dengan istilah Raudhah min Riyadil Jannah. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, hadis yang keempat, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, yakni diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini adalah hadis yang sangat populer yang bisa menjadikan kita umat Islam ini bisa lebih yakin lagi di dalam berupaya meniatkan untuk pergi haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga ziarah makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Apa hadisnya? Benar, hadis ini tentang keutamaan atau pahala yang Allah berikan bagi kita umat Islam yang melaksanakan perjalanan ibadah haji tanpa rafas, tanpa berkata-kata yang keji, tanpa busuk, tanpa melakukan satu kefasikan, maka ada pahala istimewa yang Allah janjikan, yakni apa? Kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari pertama kita dilahirkan. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajjalillah walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak berkata-kata yang keji, rafas, kemudian dia tidak melakukan perbuatan fasik, maka ia kembali pada hari selesainya ibadah haji seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, bahasanya keutamaan ibadah haji, fadilah pahala dari ibadah haji yang dikerjakan semata-mata ikhlas karena Allah. Hadisnya bukan karena ingin ini itu, karena materi duniawi, pengen cepat kaya misalkan, pengen dipanggil Pak Haji misalkan, atau pengen menaikkan derajat sosialnya di masyarakat misalkan, pengen ikut-ikutan atau apa, bukan karena Allah, maka itu berbeda, lain ceritanya. Tapi kalau hajinya itu adalah memenuhi panggilan Allah, ikhlas karena Allah, man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ada syarat berikutnya. Yang pertama adalah tidak rafas, tidak berkata-kata keji, wala fusuqa, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik,
Berkata-kata keji sudah jelas, yakni apa? Mengumpat, menggunjing, memfitnah, menuduh, mencela, memaki-maki dan sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang keji. Kemudian fusuk apa? Contohnya apa? Fusuk itu sudah tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak dianjurkan, tapi kita tetap melaksanakannya. Misalkan kita apa? Memutus antrian, kita tidak mau antri ketika ada pemeriksaan, misalkan kita langsung ke depan begitu, tidak mau antri dari belakang. Kemudian ketika wudhu atau ketika um, mengambil yang bukan milik kita. Ada sandal yang mungkin bukan milik kita karena sandal kita mungkin hilang atau terselip entah di mana, lupa. Kemudian kita mengambil yang bukan milik kita. Ini perbuatan-perbuatan yang kita tahu itu tidak boleh tapi kita langgar. Ya, itu tidak fusuk seperti itu. Maka ada pahala yang besar, agung yang dijanjikan diberikan kepada mereka-mereka. Yakni apa? Akan diampuni dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, larangan berbicara kotor dan berbuat fasik selama menunaikan ibadah haji. Ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita dilarang? Sebab ibadah haji ini adalah rukun Islam yang sebagai puncaknya, rukun Islam yang kelima, di mana kita berjumpa dengan jutaan orang manusia dari segala penjuru dunia yang besar kemungkinannya terjadi saling rofas, saling fusuk, karena berdesakan, karena tidak mau antrian, karena mungkin panasnya suasana, panasnya udara, ini kemudian terjadi dorong-dorongan, fusuk, saling memaki, rofas. Nah, ini menjadi sesuatu yang dibatasi atau hendaknya tidak kita kerjakan. Baik, yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW berikan ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan? Ini adalah satu ibarat atau perumpamaan yang sederhana, di mana seorang yang manhajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak rofas, tidak busuk tadi, ini diampuni segala dosa-dosanya, baik itu dosa yang besar dan dosa yang kecil. Karena bayi yang baru dilahirkan saja tidak punya dosa warisan. Dia kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci tanpa dosa. Kemudian baru setelah balik ini kemudian kita mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan satu kemaksiatan sehingga kita pun dicatat memiliki dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sesama manusia. Nah, inilah saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, keutamaan ibadah haji ini sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang sangat kita inginkan, sehingga tidak ada satupun umat Islam di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Amerika, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Australia, di Inggris, dimanapun, ini pasti punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan keinginan ini dalam waktu sekarang, di era milenium ketiga ini, karena semakin banyaknya umat Islam dan tata kelola peribadahan haji yang semakin baik, maka untuk melaksanakan ibadah haji tidak bisa ketika daftar sekarang kemudian berangkat tahun depan. Bahkan ini ada kuota yang dibatasi, ada antrian yang sangat panjang. Konon untuk 2025 ini ketika kita mendaftar, ini kurang lebih 30 tahun. Ini baru bisa diberangkatkan. Jadi 2025 tambah 30 berarti 2055. Ya, ini kalau usia kita sampai ke sana, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, setidaknya kita sudah berniat dengan sungguh-sungguh untuk ibadah haji sehingga nanti
di hari akhir tidak ada pertanyaan, apakah Anda sudah melaksanakan ibadah haji ini, apakah padahal saudara mampu, padahal memiliki rezeki, maka tentu saja jawaban kita sudah berniat, bahkan sudah mendaftar, namun antrian yang belum memungkinkan. Tentu saja ini akan berbeda ketika kita mampu kemudian kita mengabaikan atau melalaikan kewajiban ini meskipun antriannya sangat panjang. Saudaraku muslim dan muslimat dimanapun berada yang berbahagia, inilah haji yang ikhlas karena Allah, haji yang tidak rafas, tidak busuk, ini akan diganjar dengan ampunan dosa seperti bayi yang dilahirkan. Sebab ketika haji ini juga ada persyaratan, kita pun mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari Arafah. Jadi kita banyak-banyak mohon ampunan karena Allah Subhanahu wa taala paling banyak berikan ampunan ini ketika hari Yaumul Arafah, pada hari tanggal 9 bulan Zulhijjah atau ketika para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Artinya ada taubatan nasuha. Jadi taubat nasuha kita diterima, kita pun diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang dilahirkan. Maka tinggal berikutnya adalah bagaimana kita mengkhidmati penghambaan kita kepada zat yang Allah yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya setelah ibadah haji ini, sehingga kita pun menjadi hajjan mabruron, ya. Hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang penuh dengan kebaikan di dalamnya, maka tidak ada balasan baginya kecuali jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan dan mendapatkan pahala surga. Tentu saja ini satu yang sangat amat kita inginkan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ya, inilah fadilah keutamaan ibadah haji di bunga rampai atau susunan hadis-hadis Nabi tentang ibadah haji yang keempat, yakni pahala keutamaan ibadah haji, yakni barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian tidak rafas kemudian tidak busuk, maka akan diberikan ampunan dosa sebagaimana hari dia pertama kali dilahirkan. Kayomin waladathu ummuh, pada hari dia dilahirkan dari rahim ibunya. Haji merupakan ibadah yang ritual, yang sosial, yang juga ada administrasi secara kenegaraan, secara antar bangsa, visa dan sebagainya. Maka prosedurnya ini banyak dan panjang, juga perlu belajar manasiknya, mendaftar, mengumpulkan ongkosnya berpuluh tahun, dan antrian yang panjang, perjalanan yang cukup melelahkan. Ini serasa terbayarkan, serasa sangat ringan apabila kita ingat pahalanya, ingat keutamaannya, yakni dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, muslimin semuanya, untuk dapat menguatkan niat kita dengan ucapan dan juga perbuatan, menabung dan membayar ongkos naik hajinya, untuk kita bisa diperjalankan, dipanggil oleh Allah untuk haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.